praktikum kali ini berjudul Medan Magnet Bumi. Tujuan praktikum adalah mengukur kuat medan magnet bumi horizontal dengan beberapa cara atau metode. Dasar teori. Penelitian tentang interaksi antara listrik dan medan magnet sudah sejak lama dilakukan. Secara teori kita memahami bahwa medan magnet dapat dihasilkan dari suatu sumber arus listrik. Jadi ketika arus listrik dihasilkan dari suatu kawat panjang, maka akan timbul medan magnet di sekitar kawat. Terlihat seperti gambar. Secara sederhana, kompas juga bisa digunakan sebagai alat untuk menentukan arah medan magnet akibat arus listrik. Selain itu, kompas juga bisa digunakan sebagai alat untuk menghitung besarnya medan magnet pada kawat berarus. Nilai dari medan magnet sesuai dengan fungsi arus dan jarak dirumuskan dengan persamaan B sama dengan μ0I/24πr, di mana kawatnya ini adalah untuk kasus kawat yang tak hingga. Medan magnet berbentuk solenoid ialah medan magnet yang dihasilkan oleh arus dalam kumparan kawat berbentuk heliks yang panjang, tergulung rapat. Solenoida merupakan kawat berbahan konduktor yang disusun sehingga membentuk kumparan koil dan dapat dialiri arus listrik. Kuat medan di dalam sumbu jauh lebih besar bila dibandingkan dengan di luar solenoida. Kita bisa menghitung kuat medan di dalam solenoida dengan menggunakan hukum Ampere. Jika setiap lilitan pada solenoida berarus listrik I0, maka kita bisa menghitung besarnya medan magnet dengan menggunakan persamaan μ0 I0 dikalikan. Solenoida ini biasa digunakan untuk pembuatan elektromagnet dan toroida. Kutub selatan elektromagnet merupakan kutub yang dituju oleh garis-garis medan yang berasal dari kutub utara. Alat dan bahan. Kita memerlukan set kawat dengan pengukur jarak, kompas, sumber arus, solenoida dengan batang besi, stopwatch, dan penggaris. Berikut gambaran dari alat dan bahan yang akan kita gunakan. Jadi ada solenoida, sumber arus, kemudian kawat panjang dengan mengukur jarak dengan dudukannya. Cara kerjanya adalah kita akan menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah percobaan dengan solenoida. Nah, berikut ini adalah cara kerjanya. Kita pasang sumber arus, kemudian yang kita variasi adalah jaraknya, arusnya, jadi variasi arusnya. Metode yang kedua adalah kita melakukan percobaan dengan kawat berarus. Jadi yang pertama untuk kawat berarus ini kita memvariasi arus dengan tinggi kawat tetap. Jadi yang divariasi arusnya yang tetap itu adalah tinggi kawat dengan kompasnya. Jadi setiap variasi arus dicatat penyimpangan pada kompasnya. Sedangkan untuk metode yang kedua kita melakukan dua cara, yaitu yang pertama kita tadi variasi arus, yang kedua adalah variasi tinggi kawat dengan arus tetap. Jadi arusnya dibuat tetap, yang divariasi adalah jaraknya. Jadi mulai dari 2 sampai 6 cm. Nah, kita variasi tinggi kawat, kita catat penyimpangan pada kompasnya. Berikut adalah penjelasan lebih detail dengan menggunakan video terkait eksperimen medan magnet. Jadi pada eksperimen ini yang pertama itu adalah kita menggunakan metode dengan menggunakan solenoida. Jadi yang kita akan amati adalah perubahan batang besi di dalam solenoida. Nah, ini adalah alat yang kita gunakan. Jadi solenoida, jadi kawat yang dililitkan pada sebuah karton yang tebal, kemudian nanti di dalamnya itu ada batang besi. Jadi batang besi, jadi nanti kalau misalnya kita berikan arus pada kawat tersebut, maka akan menyebabkan besi itu akan berputar begitu, jadi akan berosilasi. Nah, yang akan kita hitung adalah waktunya. Jadi sehingga kita memerlukan stopwatch.
untuk menghitung getarannya. Nah, kemudian kita memerlukan power supply. Nah, jadi di sini adalah power supply, sumber arusnya. Jadi nanti kita memvariasi arusnya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai arus, kita arahkan ke arus. Tapi kalau kita mau pakai tegangan, kita arahkan ke tegangannya. Jadi kita bisa memvariasi dengan melihat skalanya. Nah, kemudian ini adalah kita bisa menghubungkan kabelnya ke arah kutub positif dan negatif. Nah, kemudian ini adalah kalau kita memvariasi arus, jadi tombol untuk memvariasi kita putar-putar. Nah, kita akan melihat perubahan begitu ya. Jadi kan kita memahami bahwa ketika kita berikan arus pada solenoida, maka akan timbul medan magnet di dalam solenoida tersebut begitu. Jadi yang pertama kita hubungkan kabel ke kutub positif, kemudian ke kutub negatif. Kemudian kita hidupkan. Nah, hidupkan. Nah, jadi di sini kita bisa variasi arusnya. Nah, kemudian kita mencatat getarannya. Jadi kita akan mengamati perubahan dari osilasinya. Jadi osilasinya jadi kita akan menghitung osilasi tiap 20. Kenapa 20? Karena kalau misalnya cuma satu kan terlalu cepat gitu ya, sehingga kita mengambil 20, atau misalnya nanti Anda juga bisa mengambil 50 begitu ya. Jadi kita bisa menghitung periode getarannya begitu. Jadi kita variasi arusnya begitu. Nah, kemudian kita akan mencatat getarannya. Jadi getaran setiap 20. Jadi kita menghitung getaran 20 osilasi begitu ya. Jadi 20 osilasi, kemudian kita hitung dengan stopwatch. Jadi pas ketika kita on kan, nah itu adalah saat kita mulai menghitung. Jadi biasanya dalam eksperimen itu ada yang bertugas menghidupkan, kemudian ada yang bertugas dia mulai menghitung waktu sebanyak 20 getaran begitu. Kali ini kita akan percobaan tentang buat medan magnet. Di sini alatnya power supply sebagai sumber arusnya, kemudian penggaris, kabel penghubung. Di sini ada penyangga, sekaligus di sini pengukur ketinggian. Terus di sini jarum kompas, di sini kawat, terus di sini penyangganya. Nah, yang pertama, alat disusun seperti gambar berikut. Jadi si kawatnya ke ini yang positif, kemudian yang negatif sini di sini. Nah, untuk variasi arus kita menetapkan ketinggiannya itu 3 cm. 3 cm. Di sini bisa dilihat 3 cm. 3 cm. Kemudian nanti kita memvariasi arus dari 0,5 sampai 3 dengan beda 0,5. Jadi nanti kita mendapatkan 6 data. Kemudian
Setelah kita tetapkan 3 cm ketinggiannya, kita hidupkan power supply-nya. Di sini kita atur arusnya 0,5. Ketika arusnya 0,5, maka sudut yang dibentuk kita ukur dengan penggaris. Ini sekitar 11 derajat. Dari 0 ini ke 171 169 ya. Jadi dia 11 derajat. Kemudian setelah didapatkan 11 derajat itu, kita atur lagi arusnya menjadi 1 ampere. Ketika 1 ampere ini kita ukur kembali sudut yang dibentuk. Ya. Sini tepat di 160. Jadi sudut yang dibentuk sekitar 20 derajat. Dan seterusnya sampai si arusnya itu mencapai 3 ampere. Jadi nanti untuk selanjutnya ada 1,5, 2, 2,5 dan 3. Lanjut untuk variasi yang kedua, kita hidupkan terlebih dahulu, matikan terlebih dahulu power supply-nya. Kita cabut, kita atur dari ketinggian 2 cm kita pasangkan kembali. Kita hidupkan kembali arusnya dengan ketetapan arusnya yaitu 2,5 ampere. Di tepat di sini. Kita lihat sudut yang terbentuk ketika ketinggiannya 2 cm dan arus 2,5 ampere. Ya. Dia tepat di sudut 145 derajat. Jadi derajat yang terbentuk ketika percobaan ini yaitu 35 derajat. Nah, setelah demikian kita lanjut ke ketinggian 3 cm. Terlebih dahulu kita matikan bagian arusnya, baru kita cabut ini, kemudian kita atur di 3 cm. Kita lihat sudut yang terbentuk saat ketinggian 3 cm. Di sini sudut yang terbentuk sekitar 31 derajat karena di sini sudut membentuk sudut memanah pada
sudut 139 derajat. Jadi 180 dikurangi 139 sekitar 31 derajat. Dan seterusnya sampai didapatkan 6 data, yakni ketika dia didapatkan 6 data, dia akan mencapai 6 cm. Kemudian langkah-langkah tadi diulangi sehingga didapatkan 3 kali percobaan, kemudian dirata-rata. Itulah hasil yang sebenarnya didapatkan dari praktikum